1 Korintus pasal 7. Nasihat tentang suami istri. Ayat 1, sekarang tentang hal-hal yang telah kamu tuliskan kepada saya, adalah baik bagi seorang laki-laki untuk tidak menjamah seorang perempuan. Akan tetapi dari sebab dosa-dosa seks, hendaklah setiap laki-laki beristrikan istrinya sendiri, dan setiap perempuan bersuamikan suaminya sendiri. Hendaklah suami menggenapkan kewajibannya kepada istri, dan demikian pula istri kepada suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan suami, dan demikian pula suami tidak berkuasa atas dirinya sendiri, melainkan istri. Jangan kamu menjauhi satu sama lain, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat memberi dirimu sendiri untuk berpuasa dan berdoa, dan kembalilah hidup bersama lagi. Supaya Satan jangan mencobai kamu, karena kamu tidak dapat menahan diri. Tetapi saya katakan ini sebagai sesuatu yang diizinkan, bukan sebagai perintah. Nasihat tentang membujang. Ayat 7, karena saya suka bahwa semua orang menjadi seperti saya, tetapi setiap orang menerima secara pribadi karunia Allah, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Oleh karena itu saya berkata kepada orang bujang dan janda-janda, bahwa baiklah bagi mereka jikalau mereka tinggal tetap seperti saya. Tetapi jikalau mereka tidak dapat menahan diri, biarlah mereka menikah, karena lebih baik menikah daripada terbakar birahinya. Dan kepada orang yang menikah saya perintahkan, namun bukan saya tetapi Tuhan, janganlah istri meninggalkan suaminya. Tetapi jikalau ia meninggalkannya, hendaklah ia tetap tidak menikah, atau rujuk kepada suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Nasihat untuk menyelamatkan suami istri yang tidak beriman. Ayat 12, tetapi kepada orang-orang yang lain, saya berkata, bukan Tuhan, jika seorang saudara mempunyai seorang istri yang tidak beriman, dan ia suka tinggal bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan dia. Dan perempuan mempunyai seorang suami yang tidak beriman, dan jika ia suka tinggal bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan dia. Karena suami yang tidak beriman ini disucikan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu disucikan oleh suaminya, jika tidak demikian najislah anak-anakmu, tetapi sekarang sucilah mereka. Tetapi jika orang yang tidak beriman itu meninggalkan, biarlah ia meninggalkannya. Dalam hal demikian saudara atau saudari itu tidak terikat, tetapi Allah telah memanggil kita untuk hidup dalam perdamaian. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, kalau-kalau engkau akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, kalau-kalau engkau akan menyelamatkan istrimu? Tinggal dalam keadaan sebagaimana ia dipanggil. Ayat 17, tetapi sebagaimana Allah telah membagi-bagikan kepada setiap orang, sebagaimana setiap orang telah dipanggil Tuhan, demikian hendaklah ia berjalan, dan demikianlah peraturan saya dalam semua gereja. Adakah orang yang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia meniadakan sunatnya. Adakah orang yang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia disunatkan. Sunat itu bukan apa-apa, dan tidak bersunat itu bukan apa-apa, tetapi yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Biarlah setiap orang tetap tinggal dalam panggilan seperti pada waktu ia dipanggil. Apakah engkau dipanggil pada waktu menjadi seorang hamba? Jangan khawatir akan hal itu. Tetapi jikalau engkau dapat dimerdekakan, lebih baik pergunakanlah kesempatan itu. Karena ia yang dipanggil di dalam Tuhan sebagai seorang hamba, adalah orang-orangnya Tuhan yang merdeka. Demikian juga ia yang dipanggil dalam keadaan merdeka, adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dengan suatu harga, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah setiap orang tinggal dengan Allah, dalam keadaan sebagaimana ia dipanggil. Nasihat untuk yang tidak menikah. Ayat 25, sekarang mengenai para gadis, saya tidak mempunyai perintah dari Tuhan, tetapi saya memberikan pendapat saya sebagai seorang yang dapat dipercaya, karena telah mendapat kemurahan dari Tuhan. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa hal ini adalah baik karena kesukaran masa ini,
saya katakan, bahwa baiklah untuk orang itu tinggal sebagaimana ia ada. Apakah engkau terikat pada seorang istri? Jangan mencari kelepasan. Apakah engkau terlepas daripada seorang istri? Jangan mencari seorang istri. Tetapi jikalau engkau menikah, engkau tidak berdosa, dan jika seorang gadis menikah, ia tidak berdosa. Namun orang yang demikian akan mendapat kesukaran dalam daging, tetapi saya hendak menghindarkan kamu. Tetapi ini saya katakan saudara-saudara, karena waktunya sudah singkat, supaya dalam sisa waktu ini orang-orang yang mempunyai istri, menjadi seperti orang-orang yang tidak beristri. Dan mereka yang menangis, seperti orang-orang yang tidak menangis, dan mereka yang bersukacita, seperti orang yang tidak bersukacita, dan mereka yang membeli, seperti orang-orang yang tidak memiliki. Dan orang-orang yang memakai dunia ini, pakailah seperti orang yang tidak memakai, karena keadaan dunia ini akan berlalu. Tetapi saya menginginkan kamu hidup tanpa kekhawatiran. Ia yang tidak menikah memperhatikan hal-hal yang dari Tuhan, bagaimana ia dapat menyenangkan Tuhan? Tetapi ia yang menikah memperhatikan hal-hal yang dari dunia, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Ada suatu perbedaan juga antara seorang istri dan seorang gadis. Perempuan yang tidak menikah memperhatikan hal-hal yang dari Tuhan, supaya ia suci baik di dalam tubuh maupun di dalam roh. Tetapi ia yang menikah memperhatikan hal-hal daripada dunia, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Dan ini saya katakan untuk faedahmu sendiri, bukan supaya saya dapat menjerat kamu, melainkan untuk hal yang baik, dan supaya kamu melayani Tuhan tanpa halangan. Tetapi jika seorang mengira, bahwa ia berlaku tidak sepatutnya terhadap gadisnya yang sudah melewati kembang usianya, dan memang seharusnya demikian, biarlah ia melakukan apa yang dikehendakinya, maka ia tidak berdosa, biarlah mereka menikah. Meskipun demikian ia yang berdiri teguh dalam hatinya, yang merasa tidak perlu, tetapi mempunyai kuasa atas kehendaknya sendiri, dan sudah menetapkan dalam hatinya untuk memelihara gadisnya, ia berbuat baik. Dengan demikian ia yang menikahkan gadisnya berbuat baik, tetapi yang tidak menikahkannya berbuat lebih baik. Istri itu terikat oleh hukum selama suaminya hidup, tetapi jikalau suaminya mati, maka ia bebas untuk menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, asalkan di dalam Tuhan. Tetapi menurut pendapat saya, ia akan lebih bahagia kalau ia tinggal sebagaimana ia ada. Dan saya berpikir bahwa saya juga mempunyai Roh Allah.